Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat hidayah, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah setelah kita beristirahat tidur. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saya dan ayahanda dan ibunda sekalian mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema saya pada subuh kali ini yakni tentang fikih, yakni pada bab azan. Tema atau bab fikih, bab azan, satu ibadah yang sangat agung sekali, yang pasti setiap hari kita mendengarkan azan ini 5 kali dalam sehari, ya. Namun perlu kita jelaskan di sini bahwa di dalam persoalan fikih, yakni terkadang di dalam bab furu'iyah, cabang, kadangkala terjadi perbedaan pendapat. Dan ini terbuka luas dari sejak dahulu, perbedaan para ulama tentang menyikapi satu nas, yakni satu dalil dari Al-Quran dan hadis, sehingga para ulama berselisih paham satu antara lain dengan keyakinan mereka masing-masing, dan lahirlah pendapat-pendapat. Maka kita kenal dengan mazhab-mazhab. Pertama yang kita kenal ada 4 mazhab itu, ya. Dan ini bukan pembatasan, karena mazhab itu namanya pendapat, banyak sekali. Karena ulama dari sejak dahulu sampai sekarang banyak. Maka perlu kita ketahui bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam satu persoalan fikih, maka kita harus tetap toleran terhadap sesama kita, karena persoalan fikih itu kadangkala luas sekali. Orang bisa berbeda, para ulama, tentang sudut pandang memahami sesuatu nas, dalil, Quran, hadis, dari segala tinjauannya. Sekali lagi kita harus
memahami tenggang rasa dalam perbedaan furu'iyah ini, cabang ini. Karena dalam agama kita tuh ada yang usul, ada yang pokok, ada yang furu', cabang. Dari bab akidah sampai ibadah. Apa contohnya akidah? Banyak. Tentang sorga. Usulnya sama kita, usulnya. Kita percaya sorga atau jannah itu ada. Nah ini kalau ada yang tidak percaya dengan jannah, sorga itu bisa keluar dari Islam. Tapi ada cabangnya di situ, furuknya ada. Apa itu? Semisal para ulama berbeda. Apakah sorga yang kita tempati tadi itu, nanti itu, yakni sorga yang pernah ditempati Nabi Adam beserta istrinya itu, atau sorga yang lain? Nah, itu ulama berbeda. Apakah Nabi melihat langsung Allah pada waktu Isra Mi'raj? Banyak ayah anda, banyak ibunda perbedaan. Percaya itu terjadi Mi'raj itu, Isra Mi'raj. Tapi apakah Nabi melihat? Itu ulama berbeda, berselisih satu sama lain. Mereka mempertahankan pendapatnya, argumennya masing-masing. Bab ibadah, fikih, ada yang usul, ada yang furu', ada yang pokok, ada yang cabang. Pokoknya apa? Misalnya zakat. Ini sepakat kita, zakat itu ada syariat zakat. Siapa yang mengingkari syariat zakat bisa keluar dari Islam, murtad. Kita ingat zaman Nabi wafat, orang-orang banyak yang murtad, tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Tetapi ternyata di bab zakat itu ada cabangnya, ada furuknya, perbedaan terjadi. Misalnya apa? Misalnya berapa besar berat emas itu yang wajib dikeluarkan zakat malnya itu? Ada yang sekian, ada yang 83 gram, ada yang 85, sampai ada yang 90 yang saya pernah baca. Ayah anda bisa buka kitab-kitab fikih. Sampai yang setiap tahun terjadi perdebatan terus kan, sengit. Baik apalagi di media sosial, pengurus masjid aja kadang. Apa itu zakat fitrah itu? Apa zakat fitrah itu pakai makanan pokok, ya kan? Apa boleh pakai uang? Itu khilaf, perdebatan yang sengit. Menulis buku para ulama, berdebat, apalagi di media sosial ini. Kalau selama para ulama, ya oke. Tapi kalau orang awam yang ngaji aja belum ini, lalu belagu, maka sikap yang terbaik sebagai orang awam, ya kita mengikuti mana yang menurut pemahaman yang Allah berikan kepada kita lebih mendekati kebenaran. Dilihat dari dalil-dalilnya. Wah, tidak paham juga kami Ustaz, macam mana ini kami tidak tahu mana yang nas yang benar, mana ini sahih riwayatnya, apa doif apa. Ya kalau nggak paham juga, ikut aja mana yang lebih menenangkan hati. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak mengetahui. Insyaallah ayah anda ibunda jamaah faham. Jadi hal yang biasa itu terjadi. Mungkin yang ngisi di sini kalau bicara bab fikih, ustaz itu bilang Cak Iko, ustaz ini Cak ini. Biasa itu ya. Makanya jadi pengurus masjid itu berat. Jamaah, jangan anda bebani pengurus masjid dengan hal-hal yang di luar kekuasaan mereka. Karena
dilema jadi pengurus masjid itu. Dia harus menghimpun seluruh keinginan jamaah. Betul ayah anda? Betul ayah anda? Betul. Ada yang pengen sholat subuh contohnya, ada yang pengen berkunut. Betul? Ada yang tidak? Coba. Itu pengurus kan, dia harus mengkompromikan gimana nih. Dan kita tahu masalah kunut subuh ini dari dulu. Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Malik bin Anas, Imam Malik ya, Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan seluruh para ulama berbeda dari dulu sampai sekarang. Sampai pada tingkat membid'ahkan. Itu luas. Dan mungkin ada ustadz juga yang menyampaikan di sini. Mereka berhujjah, berpendapat, saya pegang ini. Dan biasa itu ya. Apalagi masuk ke bab sholat tarawih berapa rakaat. Bagaimana caranya? Apa 2, 3. 3 ini beda lagi. Ada yang langsung 3, ada yang 2, salam, 1, salam. Ada yang 11 rakaat, ada yang 2, 3. Coba bagaimana pengurus masjid mengkompromikan itu? Nah, inilah namanya perbedaan fikih. Dan biasa itu ayahanda ya. Belum lagi bismillahnya jahar atau sir. Tidak usah lagi undang ustaz itu. Ngapa? Bismillahnya tidak jahar. Ini enggak adil ini. Perlu kita kaji kembali. Apa betul jangan undang lagi ustaz itu gara-gara dia hanya sekedar tidak menjaharkan bismillah. Itu. Jadi ini perlu saya jelaskan berkali-kali ya. Karena kadang-kala hanya persoalan cabang. Kalau yang pergi haji umroh tahu lihat bagaimana kaum muslimin di sana. Ya, itu. Kita masuk pada bab ini, jadi oleh karenanya harus saling memberikan pemahaman. Dia saudara kita, cuman dalam bab itu kita berbeda. Lapang dada. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Mereka guru dan murid berbeda pendapat satu sama lain dalam beberapa hal. Kalau para ulama saja, bahkan para sahabat berbeda pendapat. Sampai terjadi perang loh sahabat tuh ya, berbeda pendapat. Apa? Misalnya waktu terbunuhnya Utsman. Kan Utsman terbunuh itu oleh orang-orang pemberontak itu, Khawarij. Ali bilang angkat dulu pemimpin khalifah, baru kita tangkap pembunuh. Wakil keluarga Utsman, Muawiyah, tangkap dulu pembunuhnya sampai perang ya, para sahabat perang karena membela pendapat masing-masing, berijtihad. Kita kenal perang Siffin dan perang Jamal. Beda pendapat lah. Nah kita kan nggak sampai seperti itu. Di tengah banyaknya aliran organisasi Islam, jangan saya menasihati diri saya dan kita semua. Selama itu bukan persoalan yang usul pokok, sudah kita saling tenggang rasa, saling menghormati pendapat masing-masing dan tidak memaksa. Maka ayahanda kalau ada ustadz bahas ini, lalu kok beda ya dengan ustadz? Itu biasa. Karena para pemateri di sini dia akan bertanggung jawab dunia dan ini saya pikir ini cukup panjang muqaddimah ini dan selalu akan diulas terus. Ya. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, kita masuki poin ini. Ya, azan secara bahasa itu artinya pemberitahuan.
Allah berfirman, wa azanun minallahi wa rasulih, dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Quran surah At-Taubah ayat 3. Jadi azan itu secara etimologi bahasa lughah itu pemberitahuan. Saya azan, saya ngasih tahu, beritahu orang. Sedangkan secara terminologi atau makna istilah, azan itu adalah pemberitahuan tentang waktu sholat fardu. Masuknya waktu sholat fardu menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Yang ini syariat Islam. Adapun iqamah secara bahasa artinya membuat berdiri, iqamah, berdiri. Jadi seakan-akan orang yang beriqamat itu menyuruh orang yang masih duduk untuk tegak berdiri. Itu makna secara bahasa. Secara istilah terminologi, maka iqamah adalah pemberitahuan untuk bangkit melaksanakan sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada perbedaan antara azan dan qomat yang sudah kita ketahui, bahwa yakni lafaz atau jumlah azan itu lafaznya lebih banyak daripada jumlah lafaz dalam iqamat. Karena iqamat itu biasanya memberitahukan orang yang sudah hadir bahwa sholat akan didirikan. Yang kedua, perbedaannya azan dan iqamat itu sifat azan itu dia lebih lambat. Tidak seperti qomat, dia intonasinya lebih cepat. Kemudian syariat azan ini di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Maidah ayat 58. Allah berfirman, wa iza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwa wa la'ibad. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat, maka mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Quran surah Al-Maidah ayat 58. Al-Imam As-Suyuti beliau menafsirkan ayat ini yakni berkaitan dengan syariat azan dan qomat. Sedangkan syariat azan dan qomat ini menurut hadis an Anasin qala umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutiral iqamata. Dari Anas bin Malik berkata, Bilal diperintahkan untuk azan dan diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Kemudian dalil ijma'. Jadi kita sepakat semua kaum muslimin bahwa ada disyariatkan yang namanya azan itu. Kapan mulainya syariat azan itu ayahanda? Dari Abu Umair bin Anas dari beberapa pamannya berkata, tak kala Nabi SAW berkehendak menghidupkan sholat, beliau berpikir bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk sholat. Maka seorang mengusulkan kepada beliau, kibarkan bendera ketika datang waktu sholat. Sehingga ketika mereka melihatnya, mereka akan saling mengabarkan kepada yang lain. Tapi Nabi nggak setuju. Kalau istilah kita sekarang tuh pakai semapur, tak? Bahkan beliau berkata itu tradisi Yahudi. Lalu ada seorang sahabat lain mengusulkan pakai lonceng aja Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu tradisi Nasrani. Maka ada seorang sahabat nama beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia pergi dengan maksud hatinya itu mencari wujudkan keinginan Nabi itu. Sampai Allah takdirkan malamnya dia bermimpi di dalam tidurnya itu.
Dia mimpi ada orang yang ngajarin lapas azan itu, ayahanda ibunda. Maka disampaikanlah kepada sahabat Abdullah bin Zaid itu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mimpi semalam ini. Maka Nabi menerima usul dari mimpi Abdullah bin Zaid itu. Ternyata sahabat Umar juga mimpi seperti itu. Ya. Maka Rasulullah memanggil Bilal, maka Bilal pun menghafal yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid, yaitu lapas-lapas azan itu, ayahanda ibunda. Ada beberapa tokoh muazzin di zaman Rasulullah itu bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama ada yang namanya Bilal bin Abi Robah. Beliau azan, muazzin Rasulullah SAW. Yang kedua ada yang namanya Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang tunanetra, sahabat yang buta. Kemudian ada yang namanya Abi Mazurah, sahabat namanya Abi Mazurah. Dia ini kalau Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum itu muazzin Rasulullah di Madinah, Abi Mazurah ini muazzin Rasulullah di Mekah. Di Mekah. Kemudian yang keempat ada sahabat namanya Sa'ad bin Aiz Al-Khurz. Itu Pak muazzin di zaman Rasul. Di zaman sekarang lebih banyak lagi muazzin. Masing-masing memiliki kekhasan suara, ya kan? Apalagi yang terkenal di kita itu muazzinnya misalnya di Masjidil Haram, ya kan? Banyak itu yang meniru cara azannya muazzin di Masjidil Haram itu. Kemudian apa hikmah azan dan iqamat itu, ayahanda dan ibunda? Kalau berbicara hikmah tentu banyak sekali. Seluruh ibadah dalam agama kita itu, ayahanda, ada hikmahnya. Baik kita tahu atau tidak tahu. Maka di dalam azan juga ada hikmahnya. Pemberitahuan sholat, menyebarkan zikir, ini kan yang dibaca kalimat tauhid semua. Menampakkan syiar Islam, panggilan sholat, ya kan? Menghadiri jamaah, sebagai pembeda negeri muslim atau negeri bukan muslim, kafir. Dan termasuk juga mengusir setan. Termasuk juga hikmahnya adalah doa. Kemudian apa hukum azan itu secara hukumnya? Para ulama berbeda. Sebagiannya berpendapat wajib, sebagiannya sunat, sebagiannya wajib kifayah. Dan yang benar pendapat itu adalah wajib kifayah, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Faiza hadaratis shalah falyu'azzan lakum ahadukum waliyummakum akbarukum." Apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian azan, dan hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain, kalau Nabi perang, beliau sebelum menyerang satu kaum, suatu daerah, beliau tunggu waktu subuh. Kalau terdengar azan, beliau nggak jadi nyerang. Kalau tidak terdengar, maka beliau jadi menyerang. Ini para ulama mengatakan bahwa azan itu sebesar-besar syiar Islam, menunjukkan suatu negeri itu negeri muslim atau tidak, terdengar azan. Lalu apa keutamaan azan itu, ayahanda ibunda, dan iqamat itu? Azan merupakan sebab terampuninya dosa dan masuk surga. Lihat itu, jangan main-main azan.
Itu jadi penyebab kita diampuni dosa dan penyebab masuk surga. Dalilnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rabbmu merasa takjub terhadap seorang pengembala kambing di puncak gunung. Dia azan dan sholat. Maka Allah berfirman, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan sholat karena takut padaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke surga. Ini hadis dikeluarkan Abu Dawud, Nasai, Ahmad, dan seterusnya. Lihat. Jadi sampai pengembala di puncak gunung jauh, nggak ada orang, dia azan dan sholat, dia dipuji oleh Allah, yakni Allah katakan aku mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Alangkah besarnya pahala azan itu. Apalagi muazzin, utamaan muazzin. Yang kedua, setan lari terbirit-birit ketika mendengar azan. Wah, ini Nabi yang mengatakan. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak lagi mendengar azan itu, jauh dia lari. Apabila azan selesai, datang lagi dia. Kalau komat, orang komat, lari lagi dia. Apabila komat selesai, datang lagi dia. Dia mengganggu orang yang sholat itu, mengganggu kita sholat itu, ayahanda. Apa kecek setan? Ingatlah ini, ingatlah itu. Lagi sholat kan kita kadang. Sebelum sholat nyari-nyari kunci, di mana lah kunci? Apa sholat ringek? Macam orang sholat tuh. Hati apa badannya di masjid, tapi hatinya ke Suprapto, ke Pasar Minggu, ke Pantai Panjang. Itu kadang-kadang tergoda oleh setan. Yang tak dia ingat, kata Nabi jadi ingat. Sampai kata Nabi SAW, seorang yang sholat itu lupa dia berapa rakaat dia sholat itu. Itu setan yang menggoda. Ini hadis dikeluarkan Bukhari. Keutamaan azan yang ketiga, doa setelah azan itu mustajab. Ini Anas bin Malik juga itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamati. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa antara azan dan qomat tidak tertolak. Ya, ini mustajab. Maka ibunda, pakailah waktu yang sangat berharga ini. Salah satu ijabah doa itu waktu antara azan dan qomat, ibunda. Maka kita gunakan yang doa lah, minta banyak-banyak. Kalau di masjid kita kok antara azan dan qomat berapa menit? Berapa? 15 menit, lama itu. Kalau ibunda berdoa banyak nian itu. Banyak nian dapat doa itu. Pengen mobil CRV, pengen rumah elok, pengen laki baik, banyak ngasih emas ke, banyak ibunda. Ayahanda juga banyak bisa berdoa, banyak 15 menit itu panjang waktu berdoa. Banyak yang bisa kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah, mintalah. Minta sama Allah. Allah suka diminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan mereka yang minta kepadaku. Lihat. Dikabul kalau kita. Doa itu ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu ibadah.
makin banyak kita berdoa, makin banyak ibadah kita, ayahanda, ibunda. Minta kepada Allah, minta. Apa aja kita minta kepada Allah. Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah hatta sampai soal sendal, tali sendal kita putus, minta sama Allah. Ini ibadah paling mudah. Sama kayak gawean paling mudah itu apa ayahanda? Ayahanda tidak tidur kan? Ayahanda, gawe paling enak itu apa? Minta. Kan paling enak gawe itu. Minta sama ya. Kamu udah minta kepada Allah, minta. Udah minta ya Allah. Allah senang diminta. Nah, itu jadi salah satu ijabah doa itu antara azan dan qomat. Selain dari misalnya waktu hujan turun, ada tempat-tempat seperti multazam, dinding antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, Makam Ibrahim dan seterusnya. Banyak ada raudhah, kalau di Masjidil Nabawi itu raudhah. Itu salah satu tempat. Jadi ada waktu ijabah, ada tempat ijabah, ada orang yang doanya ijabah. Nah, itu bab nanti kita bahas di bab doa itu. Jadi ayah ibunda ya, setiap azan dan qomat ibunda jangan lalai, jangan tunda dulu kalau ngobrol yang tidak pentingnya. Ada yang ngajak ngobrol, kalau saya mau doa lah sama Allah. Ijabah. Kemudian keutamaan yang berikutnya itu, muazzin itu orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Nah, ini hadisnya ini. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, para muazzin itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan tentang apa makna panjang lehernya itu. Mereka berbeda. Ada yang mengatakan lafaz makna dari perkataan Nabi panjang lehernya itu, pertama sebagian ulama memaknai sesuai zahirnya, bahwa nanti pada hari kiamat benar-benar leher para muazzin itu panjang di antara orang-orang yang lain. Jadi muazzin itu lehernya panjang, dia kelihatan istimewa. Ini muazzin ini waktu di dunia ini secara hakiki. Yang kedua, sebagian ulama lain mengatakan bahwa tak kala manusia berkeringat. Ingat, ibunda ingat kapan kita berkeringat? Ayahanda ingat kapan kita berkeringat? Yakni ketika di padang mahsyar. Itu berkeringat orang. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang pundaknya, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Jadi orang muazzin tadi itu diselamatkan dia, kata ulama yang lain, karena lehernya panjang tadi. Yang lainnya ulama berpendapat makna lehernya panjang itu, yakni para tukang azan tadi, muazzin itu paling banyak pengikutnya di hari kiamat itu. Kenapa? Karena di dunia dia ngajak orang apa? Sholat. Kan muazzin tuh, jangan main-main jadi muazzin. Tapi itulah tuh, ini cerita nyata nih, cerita ayah saya dulu. Waktu di pelosok Jambi itu dusun, orang masih awam, masih bodoh, enggak berilmu. Dia azan itu orang, azan dia tiap subuh azan amri. Tapi habis azan turun dia. Dia tidak sholat. Dia pergi bumo kalau istilah. Dia bumo itu beradang. Jadi dia menganggap dengan azan itu dia sudah beribadah. Nah, ini salah. Ya azan dia harus ikut sholat. Nah ini ya. Yang berikutnya para ulama mengatakan makna leher panjang itu, muazzin itu paling banyak dapat pahala pada hari kiamat. Bayangkan tuh,
dengan suaranya yang lantang, yang bagus itu. Dia mengajak orang sholat. Pendapat yang terakhir, para ulama berpendapat yakni muazzin itu termasuk golongan yang paling mulia di hari kiamat, kedudukannya itu, ya. Kemudian yang kelima, hikmah azan itu dia memberikan kesehatan jiwa. Jadi banyak para dokter, salah satunya itu ada dokter spesialis jiwa di Almania. Dia berkata dalam penelitiannya itu sesungguhnya kalimat-kalimat azan untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat itu menimbulkan ketentraman dan ketenangan tersendiri pada hati pasien jiwa itu. Sekalipun dia nggak paham artinya. Banyak orang-orang kafir ke Indonesia ini, ayahanda ibunda, dia mendengar suara apa itu suara. Dia takjub itu. Apa ini? Dia bertanya, itu suara apa? Azan. Tapi memang suara azannya juga apa? Hello. Kalau yang melengking, ratu terjepit, seperti keledai ditarik, apa aduh. Itu macam mana Ustaz? Ya gimana memang suaranya daripada tidak ada azan? Azan lah, gak apa-apa dengan suara yang sederhana. Sebaiknya azan itu, lihat Nabi SAW memilih Bilal karena Bilal itu suaranya lantang, kuat manggil orang. Ya, nah itu. Kemudian sifat azan, kita udah tahu lah sifat azannya. Ada beberapa sifat azan itu yang kita pakai di kaum kita ini di Indonesia ini yang biasa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang dua kali itu. Itu azannya Bilal. Ada satu lagi azan Abi Mazuro tadi itu. Azan yang sahabat di Mekah itu. Dia lapas syahadatainnya itu diulang. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lafaz ada juga. Bahkan Imam Syafi'i, nanti periksa para ustaz nih, periksa di kitab beliau menampilkan azan Abi Mazuro ini. Tapi jarang kita praktekkan ya. Heboh orang bilang, apa itu azan? Makanya Amri bilang tadi itu ayahanda, fikih itu sebenarnya luas. Kita yang kadang nggak tahu. Nanti ayahanda periksa lagi. Azan tuh ada namanya azan Abi Mazuro tadi. Cuman nggak kita praktekkan karena ya kita nggak paham. Kalau praktek di sini heboh, apa itu azan diulang lagi? Tentu juga kita harus lihat kondisi mau praktek. Kalau bikin heboh ya jangan sebelum orang tahu. Sama seperti syariat azan subuh itu. Azan subuh sunnahnya berapa kali ayahanda? Berapa? 2 kali. Sunnah 2 kali. Tapi kan nggak bisa kita praktekkan langsung. Harus kita kasih tahu dulu ilmunya. Ini azan sebenarnya azan subuh itu ada 2 kali. Boleh syariatnya boleh. Makanya kita kenal kalau bulan puasa kan hadisnya itu. Azan pertama Abdullah bin Abi Maktum itu, makan dan minumlah kamu kata Nabi sampai Bilal azan. Ada jaraknya itu agak lumayan lama. Ini syariat azan subuh 2 kali ini apa? Hilang. Tapi ada di Bengkulu. Ada saya tahu beberapa masjid sudah menghidupkannya. Ini harus istiqomah kayak Masjid Al-Furqan Kebondahri, Masjid Muhammadiyah itu. Itu azan 2 kali dia. Kalau ayah ada dengar ada yang azan 3:30 ya. Itu jaraknya kurang lebih 50 atau 60 menit lah dari.
Ada juga manfaatnya mungkin untuk kita sholat malam, ya kan? Tapi yang jelas itu sunnah. Ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, itulah gunanya kita belajar itu. Jadi kita tahu, oh ada sunnah. Sama seperti lafaz tadi. Sama seperti bacaan sholat. Emang bacaan sholat iftitah itu cuma wajah tu wajahiyah? Enggak ada. Ada Allahumma ba'id, ada subhanakallahumma, banyak doa iftitah itu ada berapa jenis, minimal 8 buah. Yang panjang, yang sedang, yang pendek. Bacaan sujud, ruku juga ada beberapa. Nah, belajar kita fikih itu kita jadi luas. Oh, kalau aku buru-buru baca yang ringkas saja. Oh, kalau lagi santai, lagi mukim, tidak safar, baca yang panjang. Nah, ini dengan belajar fikih itu jadi luas. Lalu apa syarat sahnya azan itu? Masuknya waktu. Kita udah canggih sekarang. Dulu kan belum ada nih. Zaman sekarang muazin mudah sekarang. Udah ada bunyi tet tet tet. Oh, azan. Enak jadi muazin sekarang kan? Coba kalau muazin dulu gimana itu? Zaman Bilal belum ada jam, cuma ngandelin apa namanya malam itu terbit fajar itu. Sekarang muazin enak tinggal. Bahkan kadang muazin pula lagi melamun. Oh ya azan itu. Azan. Udah. Qomat juga tuh. Tidak payah lagi. Mungkin dibuat ini kadang bertengkar ya. Saya sering dapat juga itu informasi sebelum ada ini nih alarm qomat ini. Kadang berebut antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain atau dengan imam. Yang satu pengen qomat lah, tunggu dulu. Qomat lah, tunggu dulu. Iya kan? Dulu belum ada iko. Sering bertengkar. Qomat lah, ambu nak payu. Tunggu dulu orang. Imam belum ada. Dengan adanya ini orang sepakat. Nah, ini kontemporer ya, fikih kontemporer. Zaman dulu nggak ada, ini boleh memudahkan. Ya. Tidak, ini bukan zat ibadahnya, ini hanya sarana ayahanda. Ini hanya sarana. Sama kayak dulu zaman Nabi orang payah haji naik unta. Jalan kaki naik ke Delai. Apa? Oh, berarti tidak tidur ayahanda. Naik ke Ledai, naik kudo. Kini naik apa? Naik pesawat 9 jam. Kekira kalau kita naik kudo dari Indonesia ke Saudi berapa lama ayahanda? Naik motor aja berapa bulan? Nah, itu kemudahan ayahanda, tidak bid'ah. Bid'ah barangnya bid'ah ya. Yakni bid'ah itu, ini kita ngaji bid'ah lagi. Bid'ah itu dilihat dari sisi bid'ah, yakni barangnya dulu tidak ada. Kenapa? Bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Kalau selama hanya prasarana sarana itu tidak dilarang. Bid'ah yang dilarang itu kalau dalam hal zat hakiki ibadahnya itu yang terlarang. Kalau sarananya enggak masalah. Malah mudah tuh tadi pesawat, mic. Tengok mic sekarang ya Allah. Saya kalau sholat di masjid ikut senang nian saya. Enak jadi imam di situ. Oh, suara jadi elok, suara buruk jadi elok. Suara buruk jadi apalagi suara yang betul ya Anda? Iya, bantu. Jadi coba kalau tidak ada miko, ibunda di sana yang telinganya sudah los itu tidak ada dengar, gula rukuk belum. Ini membantu. Ini kemudahan dari nikmat. Kami ustaz ya Allah ya anda nikmat nian sekarang saya sholat tidak kalau tarawih saya dar ragu mantap saya pakai jas. Ngapu? Ada AC di depan. Dulu zaman ngalir siku leak panik, manu kipas kecil di atas bunyi pun ketak. Mana nak rusuk lagi?
Anak-anak ribut, belum selesai itu. Ghairil maghdubi alaihim. Lari kecil. Wah, amin. Astagfirullah. Kini pelan aja lah dengar suara. Pakai AC, ya Allah. Ambal saya di Masjid Musafirin di Veteran itu. Ambalnya ratusan juta harganya, ya Allah. Masih tidak mau sholat masjid. Air nikmat. Zaman Nabi dulu susah air. Kadang bingung sahabat, ini untuk minum atau untuk wudhu. Kita sekarang ya Allah air berlimpah-limpah. Sampai lupa nutup keran. Sampai ribut pengurus masjid itu baru diganti ke keran Ustaz. Lalu rusak lagi. Nah, itu. Jadi kalau tentu ini udah udah siang kayaknya. Udah cukup nih. Sebenarnya masih banyak ini syarat sahnya sunnah-sunnah muazzin tuh. Ada kesalahan dalam bab azan ini. Misal apa itu kesalahan azan? Misalnya azan di kuburan, itu bid'ah. Azan di kuburan bid'ah. Tadi ayahanda nanya kan? Itu bid'ah enggak menunjuk azan? Tidak, itu alat. Azan di kuburan bid'ah. Gak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Karena azan itu hanya untuk panggilan sholat. Itu pun tidak semua sholat. Cuma sholat 5 waktu dan Jumat. Bahkan sholat hari raya yang lebih besar ada azannya. Ayahanda, sholat hari raya ada azannya tak? Tidak ada. Padahal lebih banyak orang lebih butuh azan, tapi tidak ada azan. Coba tes. Kelak hari raya Fitri azan ya. Ribut pasti se-Indonesia, bukan di Bengkulu aja. Apa itu Masjid Baitur Rahman? Bid'ah. Karena enggak ada. Apalagi azan di kubur, enggak ada itu. Jadi ngapa Ustaz ada azan di kubur tuh? Nah, ada yang berpendapat mereka kias. Jadi orang yang gawe ke yang hal-hal kayak gitu ada juga dalil. Cuman gampang bantahnya. Dia kiasnya yakni orang kalau waktu lahir ajo diazanin, waktu mati juga di. Ini kias ma'al farid, kias gak tepat. Kalau kias itu boleh, tentu lebih bermanfaat kias azan di azan yang lain, di sholat yang lain. Ya kan? Kalau kias dalam hal azan itu boleh, tentu kita azan pada sholat duha, azan pada sholat malam, azan pada sholat hari raya, azan pada sholat istisqa, azan pada sholat khauf, azan pada sholat gerhana, ya kan? Tapi kan enggak. Nah itu bid'ah. Nah itu nanti ada bab. Saya insya Allah bersedia juga nanti bahas bab apa itu bid'ah. Sebenarnya kita enggak, sekarang ini kita enggak paham bid'ah itu sehingga mudah sekali bid'ahkan, atau sebaliknya nolak nian. Apa bid'ah? Karena enggak paham. Kemudian kesalahan baca azan. Nah, ini muazzin nih saya nasihatin. Muazzin tuh harus ini. Seperti baca asyhadu an la ilaha illallah. Ini panjang pendeknya salah aja bisa bahaya, maknanya berubah. Asyhadu an la ilaha illallah. La yang pertama itu dibaca panjang. Jangan dibaca asyhadu an la ilaha illallah, salah itu maknanya berubah. Kalau dibaca panjang asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau dibaca pendek la ilaha, itu benar-benar ada Tuhan selain Allah. Coba lihat. Saya bertanya saya membaca buku, kemudian melihat bab tentang kesalahan-kesalahan dalam bab azan banyak sekali, 1, 2, 3. Salah satunya ini. Lalu saya bertanya sama teman saya. Dia anak Bengkulu. Namanya Tito Rosadi, doktor. Dia doktornya dari S1, S2 sampai S3 itu bahasa Arab. Sekarang jadi dosen di Malang. Gitu. Teman saya tanya pada dia, ini bagaimana Syekh? Betul ini? Ya, betul. Lalu dia jelaskan ini. Lihat tuh, hanya panjang pendek. Makanya muazzin, coba dia. Saya isi juga di masjid
Mujahidin komplek komplek Bulog di belakang Karolus itu. Sampai di situ ngadakan daurah azan, ya. Panggil ustadz yang azan. Bagaimana sunnah azan itu? Iko ado yang muazin itu azan. Saya lihat azan. Saya ikonya azan. Iko mik. Allahu Akbar, ya Allah. Saya tengok yang anda. Saya Allahu Akbar. Dia nggak paham sunnah azan itu gimana. Sunnah azan itu nah, Bilal itu menutup. Lalu hayalah sholat dia ke kanan. Nah, nanti timbul lagi masalah kontemporer. Bagaimana kalau sudah ada mic, kayak masjid kita kan ada mic. Apa masih perlu hadap kanan kiri? Nah, itu khilaf ulama. Tapi yang saya ingin tahu kan, jadi muazin tuh, jadi imam juga, jadi muazin juga harus berilmu. Bagaimana sunnah azan itu? Sunnahnya wudhu dulu misalnya. Itu sebenarnya ada babnya. Cuman nggak sampai waktu kita nggak cukup. Itu tadi azan santet. Saya nengoknya dengan mata saya, ya Allah. Nggak paham dia. Maka cari azan tuh orang yang bagus suaranya, lantang, kuat. Tapi masalahnya orang yang suara elok, itu tidak mau dulu azan. Ya sudahlah. Tidak ada apa namanya? Kok tidak ada apa? Rotan, akar pun daripada tidak ada yang azan. Berdosa tak saya Ustaz? Ngapo? Saya kok belum pasir Ustaz, tapi tidak nyanyi azan kalau tidak azan lah yang la yukallifullahu nafsan fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Bertakwalah kepada Allah semampu. Tidak hanya lagi yang azan, pecilah Pak azan lah. Tapi Bapak belajar azan elok. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini keutamaannya besar. Muazzin tadi sudah kita sebutkan. Nah itu berarti masih banyak lagi perlu kita koreksi para muazzin, termasuk imam juga. Baca Al-Fatihah tuh. Saya juga masih belajar. Waktu umroh tuh saya minta ceknya dengan guru-guru ngaji di Masjidil Haram itu. Kan ada banyak yang halaqah. Saya minta simak Fatihah saya. Ada yang fatal itu kan, orang baca yang namanya tasdid dalam Al-Fatihah itu ada 13 tempat. Salah satunya yang terkenal tuh iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu iya-nya tuh tasdid double. Kalau dibaca enggak double, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kepada matahari kita menyembah. Lihat tuh. Hanya beda tasdidnya aja. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami minta pertolongan. Tapi dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari. Barangkali ini ayahanda yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam ini. Kita buka pertanyaan, tidak? Ada yang ingin bertanya? Fadhal. Waalaikumsalam. Bagaimana? Tidak sholat lagi, langsung doa aja. Oh ya. Lebih utama sholat, yakni sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh, atau sholat tuhur, sholat wudu. Kadang kita pengen sholat 3 ini kan, tapi itulah gunanya niat itu. Innamal a'malu binniyat. Salah satu bab niat itu ayahanda, seseorang boleh mengerjakan satu ibadah yang sama dengan beberapa niat. Jadi ayahanda niat sholat bisa 3, kerjanya 1. Dia bisa niat sebelum sholat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia beserta isinya itu, sekaligus sholat wudu, sekaligus sholat misalnya sholat tahiyatul masjid tadi. 3 ini boleh.
Jadi lebih utama dia sholat. Nanti pas di sujud dia berdoa. Pas sujud itu berdoa pada sholat. Kan salah satu ijabah doa itu waktu sujud. Terhimpunkan dua. Pertama, waktu ijabah doa antara azan dan qomat. Yang kedua, ijabah doa pada waktu sujud. Sedekat-dekat hamba, kata Rasulullah, waktu sujud. Jadi terhimpun dua. Jadi kalau saya ditanya mana saya dahulukan, doa atau sholat? Sholat. Itu misal kita perkirakan sholat 2 rakaat, kita baca kafirun sama al-ikhlas itu ada 2 menit 3 menit kan dok? 2 menit. Kan bisa kita perkirakan 2 menit. Doa kalau takut tak keburu ya waktu sujud dok. Waktu sujud sholat itu berdoa. Apa yang mau kita doa? Ini salah satu hikmahnya itu. Cukup kan dok? Ada lagi? Tidak ada? Barangkali kita cukupkan sampai di sini insyaallah ta'ala.